Bari di baledogan waduh sama kotor. Nah, sekarang kotor. Di baledogan apa dilemparin sama kotor masih bisa tersenyum karena itu drama. Hati-hati kalau kita belum terbiasa dengan tulisan kita yang baik, ucapan kita yang baik, bahasa kita yang baik, dan gestur kita yang baik. Usahakan berarti apa yang harus kita lakukan yang pertama kali? Drama. Untuk apa drama? Untuk impian Anda. Bisa dipahami ya kan? Jadi baik suka kesuka, benar enggak? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian di sana? Kenapa demikian? Awas rekan-rekan sekalian. Susunan tubuh dalam tubuh kita. Saya mau tanya, Allah menciptakan penyakit nggak sih dalam keterangannya? Allah menciptakan kemiskinan nggak dalam keterangannya? Tidak kan? Tapi kenapa penyakit banyak? Kenapa juga kemiskinan banyak? Baik. Di dalam tubuh manusia itu ada organ terkecil, ada makhluk terkecil, triliunan coba jumlahnya, dan itu hidup masing-masing. Membentuk jaringan, setelah membentuk jaringan membentuk organ. Oke. Itulah yang dinamakan dengan sel. Sel itu terdiri dari tiga. Satu yang disebut dengan membran sel, yang kedua disebut dengan mitokondria, dan yang ketiga disebut dengan inti sel atau nukleus. Organ bisa bergerak, mata bisa melihat arah kiri kanan, kaki bisa digerakkan. Itu karena selnya hidup, benar nggak? Kalau selnya mati, kira-kira kita bisa menggerakkan nggak organ kita? Nah, tapi setiap organ ini ada selnya. Organ ini ditentukan oleh membran sel, lapisan luar dari sel. Membran sel tidak akan pernah kuat jika mitokondria bagian tengah selnya tidak kuat. Dan bagian tengah sel ini tidak akan pernah kuat kalau tidak kuat inti selnya. Di dalam inti sel ada dua warna. Ada warna yang kehitam-hitaman, ada warna yang keputih-putihan. Itulah yang dinamakan dengan proton dan elektron. Bisa dipahami rekan-rekan. Proton elektron inilah rekan-rekan sekalian yang memberikan energi. Organ bisa bergerak, organ bisa sel kita bisa berganti, benar? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Tapi perlu dipahami, proton dan elektron ini sangat tergantung oleh yang namanya otak. Kalau dalam kondisi otaknya tenang, maka membran sel, inti sel ini, proton dan elektron ini bergerak aktif. Jika dalam kondisi tegang, otaknya tegang, maka secara otomatis proton dan elektronnya itu menjadi regang. Maka dari situlah seseorang menjadi penyakit atau energinya itu berkurang. Padahal setiap manusia itu sendiri semua punya keistimewaan dan dijamin tidak akan pernah mungkin ada penyakit. Karena di dalam tubuh manusia itu punya proton dan elektron, dia tidak akan pernah miskin, dia tidak akan pernah sakit. Tapi kalau proton dan elektronnya itu melemah,
maka dia akan miskin dan dia akan sakit. Rekan-rekan sekalian, itulah uniknya manusia. Dan sama seperti itu kalau manusia. Kebayang ya? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Ada hewan yang gede amat. Hewan gede amat. Ya, baik. Hewan. Orang hari ini. Bisi ini. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kenapa kita harus tenangkan dulu? Kalau kita nggak tenang berarti bertanyalah kepada orang yang bisa menenangkan. Setuju? Oke, kenapa kita harus mempunyai pendahulu ataupun guru supaya otak kita bisa berjalan maksimal? Kenapa manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri, lebih mudah dari manusia. Makanya dahali dia mau digawe bisa seperti gini deh. Saya yang bekerja seperti ini deh. Bullshit rekan-rekan sekalian. Tidak ada satu orang manusia pun yang dia menjadi besar itu hasil dari kerjanya sendiri. Dia bisa besar karena bekerja bersama-sama, dan itulah sudah semua daya diri. Makanya ciri khasnya sudah semua daya diri mah. Dan karena alatku benar tuh silakan melakukan. Tapi belum kan saja belum. Aslinya tiba-tiba dari dulu bahaya yang menakut. Maksudnya selalu ada perbedaan pendapat, tapi ya gini rekan-rekan sekalian, di bawah naungan nama Sunda Sembawa Jaya Diri, Anda akan mengulang kembali sebuah kebesaran pada diri rekan-rekan sekalian. Tukang dagang jadi lancar, tukang terapi lancar, benar nggak? Pemimpin lancar, nah ulangnya tidak ada. Jangan sekali-kali memendam kebencian kepada yang namanya Sunda Sembawa Jaya Diri. Pribadi silakan pribadi, tapi SSJ tanggung jawab kita bersama. Bisa dipahami. Jadi kenapa pikiran sangat mempengaruhi terhadap kesehatan? Bisa paham sekarang? Karena di dalam inti sel itu ada dua lapisan yang warnanya itu seperti hitam atau abu-abu, ada yang warnanya keputihan. Itulah yang disebut senyawa proton dan elektron. Dan itulah yang memberikan manusia bisa energinya itu besar, dan itulah juga zat itulah yang membuat sel-selnya itu jadi kuat. Kanker bisa eleh, nyeri sirah sabulan bisa eleh, cap bintang 11 bisa eleh. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, bisa dipahami dari situ? Oke, dipahami. Fase sekarang adalah fase kuantitas. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kuantitas. Apa kuantitas? Bertambah. Jangan sendiri saja, jangan berdua saja. Kira-kira seperti ini rekan-rekan sekalian. Kalau ada orang di luar sana banyak yang butuh uang banyak, tapi tidak punya keahlian, banyak orang yang berpenyakit, banyak orang yang memerlukan pertolongan banyak. Benar. Kita ingin ibadah benar. Nyanyi. Soalnya banyak yang ngurusin. Dulu awalnya saya bisa terapi itu supaya saya bisa terapi keluarga saya. Jadi kalau keluarga saya sakit, saya yang bisa terapinya. Begitu dia bisa, keluarganya nggak ada satu pun yang dia pegang.
Di luaran sana gitu, di SSC enggak. Ada yang lebih. Enggak, bener nggak di SSC enggak gitu? Alasan awalnya supaya saya bisa saja. Kalau ada yang sakit, saya bisa tangani. Harapi. Keluarga yang sakit, saya tangani. Para bayar. Kalau bapak ibu saya, anak saya, tetangga saya bisa tolong. Tapi ketika dia bisa, istri ngeluh, cicing, aku sudah capek. Suami ngeluh, nanti saja. Orang tua ngeluh, Pak besoknya, besok lagi. Di luaran sana seperti itu sih. Para bayar. Enggak, bener nggak? Enggak kan? SSC itu enggak jauh dari itu maksudnya. Baik. Oke. Kira-kira rekan-rekan sekalian punya nggak kenalan orang bari gentol, tapi sok ada yang suka mendengar kita, ada nggak yang seperti itu? Orang yang mau mendengar, kira-kira gini. Seseorang tidak bisa apa-apa, kita ajarkan jadi bisa apa-apa, tapi dia tidak bayar. Kira-kira dia mau nggak? Kira-kira orang yang saya tidak punya uang, tapi saya ingin bisa nggak kira-kira seperti Bisa. itu? Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, benar. Di tiap pribadi ada. Ada cum-cum yang punya temannya seperti itu, yang ketika diajarin itu ya, diajarin ada. Ada yang punya teman di sini. Semua yang di sini punya teman. Cum-cum yang punya teman. Oke, 99,999 ada yang di sini. Terima kasih. Orang tidak bisa apa-apa. Kita ajarin konsep terapi ini, kemudian dia amalkan terapi ini. Ketika dia hasil, kamu wajib nabung, kamu wajib zakat. Kira-kira mau nggak sih kalau dia seperti itu? Mau nggak seperti itu? Kalau kamu amalkan ilmu ini, kita ajarkan dia, kemudian dia wajib nabung. Benar nggak? Dan tabungannya itu bisa dia ambil kapan saja. Benar nggak? Terus rekan-rekan sekalian, ketika dia mendapatkan hasil, nabung iya, jisnya juga, zakatnya juga dibayar. Bayar zakat, kira-kira mau nggak sih orang seperti itu? Kira-kira ada nggak orangnya yang mau belajar dengan seperti itu? Berarti rekan-rekan sekalian, 1001 tadi bisa terwujud dari diri rekan-rekan sekalian. Kira-kira bisa nggak sih? Enteng nggak sih seperti itu? Jadi kalau ngomong bola KTA nabung mana ada? Kalau saya nabung mah nggak dibayar dan KTA ke, nek Selkom ke, nek Nanaon ke, nek Bank ke. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Enteng nggak kira-kira seperti itu? Kapan mau diwujudkannya? Secepatnya. Kapan mau diwujudkannya? Oke, berarti poin pertama SSC sudah siap. Kan simpel nggak, logis nggak rekan-rekan sekalian? Punya kenalan, ada jelema pengangguran, namanya tablo, tahu tablo? Tapi dia mau gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Ada yang mau kira-kira? Kira-kira kalau ada yang Anda ngajar, ada yang mendengarkan, kira-kira Anda punya kebanggaan nggak sih? Anda ketika kenapa seindah-indahnya belajar itu mengajarkannya kembali, karena ketika Anda memberikan pembelajaran, energi Anda akan bertambah berlipat rekan-rekan sekalian. Oke, bisa dipahami? Supaya tidak ada kan tadi ada ya benar nggak? Kan itu tuh jadi kebiasaan, betul. Oke, semua ada, bukan hanya tadi beberapa orang, tapi semua saya yakin kebiasaan. Jadi kalau sudah tidak terlintas oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian.
Anda belajar dari sepupu satu orang, kedua orang, tiga orang, mana? Uang, harta, keadaan itu akibat kapasitas otak kita. Tapi otak kita perlu dilatih nggak sih? Perlu, rekan-rekan sekalian. Apakah untuk orang lain? Bukan, urusannya kita dengan Tuhan yang maha, sang maha pencipta. Ulah yang jelema rugi. Jelema mau bisa dipercaya, benar. Tapi kalau urusannya itu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membalasnya pada kita, rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami, rekan-rekan sekalian. Kalau kita mengajarkan ilmu ini pada orang-orang lain, kira-kira itu ibadah bukan? Kira-kira akan menambah amal ibadah kita bukan? Kira-kira akan menjadi kebaikan kita enggak? Akan menjadi penolong kita enggak? Akan bertambah saudara kita enggak? Akan bertambah rezeki kita enggak? Itulah rekan-rekan sekalian. Baik. Berarti langkah yang pertama, siapkan diri Anda. Siap tidak siap, kudu siap. Bisa tidak bisa, kudu bisa. Itulah sudah sembawa daya diri. Baik. Yang kedua, kira-kira kalau Anda sudah ada yang mendengar, Anda juga melakukannya tadi, benar nggak? Kira-kira Anda punya impian nggak sih? Punya. Kira-kira Anda sakit nggak dengan kondisi sekarang ini? Benar. Ada orang tua minta nggak bisa diberi, benar. Ada orang lain yang tidak mampu juga kita memberi. Ada saudara yang benar-benar kelompok kita tidak bisa juga memberi. Dan kita juga ketika ada misalkan kepentingan apapun, itu sampai kita menangis-nangis, nggak ada yang beri. Pernah nggak kita merasakan hal yang demikian? Harus dendam, rekan-rekan sekalian. Maka tidak ada kata lain, kita harus semangat dan antusias, rekan-rekan sekalian. Sunda sembawa jaya diri hijinganan anu hati jeung panganten, rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami. Anda beruntung ada di sebuah naungan Sunda sembawa jaya diri, karena nama ini adalah perlambang dari sebuah kebesaran. Saya yakin rekan-rekan sekalian, jangan enjoy dengan kemiskinan, jangan enjoy dengan kekurangan, rekan-rekan sekalian, jangan enjoy dengan ketidakenakan. Aya duit, bingung lagi, benar? Bingung nggak kalau dibalikin? Tahu nggak? Aya duit, tapi kudu dibalikin. Pinjem. Menang pinjem di luaran sana. Bisa dipahami. Emok. Tapi nggak jadi masalah, benar nggak? Apa itu masalah? Awas, hati-hati pikiran kita. Apakah sekarang itu kita sedang dalam masalah? Tidak, awas. Anda mungkin pernah dengar filosofi center. Pernah mendengar? Baik. Center baterai. Saya gambarkan 3 keadaan. Ini masa lalu, ini masa sekarang, ini masa yang akan datang. Kalau ini baterai, ini filosofi center, anggap ini center. Kalau saya sorotkan pada masa lalu saya, maka yang terlihat yang mana? Masa lalu, benar. Sementara kita sekarang dan masa depan kita sama dengan gelap. Anggap ini gelap. Ini masa lalu, ini masa sekarang. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Ini masa lalu saya sorot. Berarti masa sekarang kita, masa depan kita, benar. Banyak yang trauma masa lalu, banyak yang trauma curiga dengan masa lalu, banyak. Oh, berarti yang akan terlihat besok dan di kemudian harinya itu masa lalu lagi. Kalau Anda berporos pada masa lalu, paham? Oke. Kalau saya sorot masa depan,
Yang terlihat mana? Masa depan. Orang lain punya mobil seri gitu, rumah megah terkini, logam mulia terkini, sementara saya sekarang rek modok saku bagian bayar ini lama mau ngeluarin dari sakunya, rekan-rekan sekalian, benar nggak? Karena terlalu ketinggian gitu loh. Melihat masa orang lain itu, aduh orang lain punya ini, punya ini, punya ini. Akhirnya kita dan masa belakang kita itu terasa kurang, kusam atau buram. Bisa dipahami? ya. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kita itu menjadi terang benderang saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, maka sorotlah diri kita pada masa Ini sekarang. Kalau kita menyorot pada masa kita sekarang, maka kita akan melihat peluang sekarang, bukan besok atau di kemudian hari, bukan juga kemarin, benar? Ada yang menyesali masa lalu di luar sana, coba mau bahwa Pak ini milih itu gitu. Ada yang seperti itu. Kenapa saya nggak memilih dia waktu itu? Ada yang seperti itu. ada Di luar sana banyak sekali. Ada yang seperti itu. Ya kita juga pernah, benar nggak seperti itu, pernah. Ada juga yang melihat masa depan Allah, ya Allah, ternyata orang lain bisa seperti itu ya. Sementara diri kita tidak terlihat sekarang, benar nggak? Coba apa yang harus kita lakukan? fokus di Yang harus kita lakukan, fokus dan selesaikan sekarang. Maka Anda akan mensyukuri masa lalu dan Anda akan kebahagiaan di masa yang akan datang. Seperti itu. Guna, enak tidak enak, suka tidak suka, tahu gue lah itu bener nggak rekan-rekan sekalian? Drama dulu sekarang, bener nggak? Biar kita terbiasa, karena masalah enak dan tidak enak itu bukan kenyataan tapi dalam pikiran, bener nggak? Tuh. Ada orang yang tidak mau makan cabai, ada kalau makan cabai, tapi ada yang cabai mau. Ada yang seperti itu, ada. Berarti pedas itu dalam pikiran atau kenyataan? Pikiran, rekan-rekan sekalian, benar nggak? Bisa dipahami? Masa lalu kita ditentukan oleh kita sekarang. Awas nih, ini perkataan saya. Masa lalu kita ditentukan kita sekarang. Benar nggak sih seperti itu? Masa lalu kita ditentukan kita sekarang. Benar? Ada yang arah dengan masa lalu, ada banyak orang di luar sana yang stres karena mengingat masa lalu, ada yang seperti itu, ada. Berarti dia belum berpikir dia sekarang. Coba kamu disyukuri, kita kalau tidak menghadapi masa lalu yang kemarin, saya tidak akan pernah sekuat sekarang dan saya tidak akan pernah diperkenalkan dengan ilmu semoga ini. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, kita sudah mempunyai peluang, benar nggak? Ilmu ini bukan saja diakui di intern, tapi di ekstern, rekan-rekan sekalian. Saya sekarang sudah dimasukkan ke Dewan Budaya Nasional, benar nggak? Karena kita adalah warisan budaya nasional Indonesia. Sebentar lagi kita warisan budaya dunia, rekan-rekan sekalian. Kalau ini tidak benar, mungkin tidak diakui. Tidak mungkin. Bisa dipahami? Oke. Balik lagi ke fase kuantitas. Anda sekarang sangat menentukan Anda kemarin, dan Anda sekarang sangat menentukan Anda ke masa datang. Kalau Anda masih aral ke masa lalu, maka saya pastikan dia tidak akan pernah kebagian di masa datang. Berarti hal yang harus kita lakukan adalah apa?
Berdamai. Terima dulu, tenangkan dulu. Benar nggak? Supaya otak kita tidak diperkosa terus. Kalau ibu-ibu biasa diperkosa. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Tenangkan dulu. Benar nggak? Tenangkan dulu, kita syukuri dulu sekarang dengan apapun kita sekarang, tapi yakini bahwa kita akan bertemu dengan masa yang akan datang sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, kira-kira rekan-rekan sekalian kalau koordinasi seminggu sekali, rekan-rekan sekalian membawa dulu, mau saudara rekan-rekan sekalian, mau tetangga rekan-rekan sekalian, mau teman rekan-rekan sekalian, membawa satu orang aja dulu untuk sama-sama koordinasi, atau Anda mengajarkan pada dia, bisa? Kira-kira orang tersebut juga punya teman nggak sih? Kira-kira dia juga bisa membawa temannya nggak sih? Oke, bisa? Oke, catat Gus Cepoda. Jadi nanti di koordinasi itu akan lebih banyak lagi, benar nggak? Karena rekan-rekan sekalian membawa kenalan rekan-rekan sekalian bukan apa-apa, benar nggak? Kebayang nggak? Kita sudah tidak berpikir lagi dia akan mengkhianati kita atau dia akan menyanjung kita. Coba lepasin dulu deh beban kita, tapi kita sudah membayar hutang kita, ilmu ini pada diri kita, dan ini ada hak ilmu ini untuk orang lain. Bisa dipahami? Kita semua punya hutang loh dengan ilmu ini, rekan-rekan sekalian. Kalau Anda nggak membawa orang dekat Anda, maka Anda masih punya hutang pada mereka dengan ilmu ini. Toh mereka tidak bayar, benar nggak? Cuman ketika dia punya rezeki, nabung, benar nggak? Apalagi dari hasil aplikasi, tabungkan, dan kapanpun dia bisa ngambil. Kira-kira rugi nggak sih? Oke. Kira-kira rekan-rekan sekalian 100 hari ke depan, kalau kerjanya kayak gitu, sudah semua daya diri ini bisa 10.000 nggak sih? Bisa. Bisa. Siap? Siap? Oke, berarti Anda sudah melewati tahap yang ketiga. Anda menjadi pembukti. Bisa dipahami? Bukti harus dengan harta saja? Bukan. Anu biasanya nyorokan ke salaki, yang biasanya itu ke suami itu ayo atau suami yang suka terus ke istrinya gitu, terus jadi baik gitu. Kira-kira itu pembukti bukan? Lapang tarik. Jadi pembukti itu bukan hanya uang, benar nggak? Dalam segala hal ya. Untuk apa harus demikian? Supaya dia jadi pembukti. Dan ketika Anda mempunyai bukti dari postur anu biasanya bunyil, tahu bunyil? Pucal. Anu biasanya pucal. Alek-lek. Rambut dari ibu begini. Krek gitu ya, dirapikan, baju rapi, pakai kaos juga tapi ada samlehnya, misal seperti itu. Kira-kira kalau rapi seperti itu beda nggak sih posturnya? Apakah itu akan mempercepat penelitian kita? Ya. Iya, karena ucapan itu termasuk juga gerak Tubuh. atau kunci itu. Baik rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan sekalian terus jadi pembukti, maka rekan-rekan sekalian disebut orang sakti. Sakti itu bukan segala apapun rekan-rekan sekalian, tapi sakti itu adalah orang yang bisa menuntaskan tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau Anda mau punya jawaban, maka Anda harus menanggung, benar nggak? Apa yang ditanggung oleh Anda, benar nggak? Maka kalau Anda ada tanggungan, maka pasti ada jawaban. Ada yang sudah punya jaringan? Ada yang sudah punya jaringan? Kira-kira rekan-rekan sekalian itu tanggungan bukan? Benar nggak? Bikin dia bisa mempunyai semangat, bikin dia juga membuat siap, benar nggak?
bikin dia menjadi pembukti, maka Anda akan punya jawaban. Rekan-rekan sekalian untuk impian Anda. Baik, yang selanjutnya, anak yang sudah punya anak Anda itu tanggungan Anda bukan? Oke, kalau seseorang itu punya tanggungan, ketika dia menggerakkan sebuah ilmu, maka dia akan punya jawaban. Bodoh. Di antara tanggung jawab itu ada koma. Ada tanggungan, digerakkan, maka akan jadi sebuah jawaban. Bisa dipahami? Oke, dalamun HSW mah bisa. Kaget saya. Bisa dipahami? Awas tuh ya. Tanggung jawab. Di antara tanggung dan jawab ada gerakan. Wareng. Anda akan punya jawaban ketika Anda bergerak atas sebuah tanggungan. Jam 7-nya. Anda punya anak bisa untuk dibiayai, ada istri atau keluarga yang harus dibiayai, ada. Anda gerakan ilmu ini, maka Anda akan punya jawaban. Anda punya ilmu ini ada, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa nerapin, nggak bisa lagi bari ngadeui, bisa lagi bisa ngomong, Jadi ya, bisa lagi nyian brosur, bisa nggak? Bisa, omo banget gelis, dipasang di brosur, diceklek, kira-kira akan jadi nilai jual tuh. Ayo nanu goreng, goreng. Foto Alina can biji. Bayang ya lamun ada rumah sep, rumah goreng makan kudu rumah sep, kudu gumalis. Payung moal. Jiwa gua ya. Jadi intinya berekspresi, benar nggak? Oke, muka kita itu cantik ataupun ganteng, jelek ataupun tidak, itu bukan batas. Orang-orang yang berekspresi adalah orang-orang yang akan memperoleh apa yang dia inginkan. Ekspresikan, karena Sunda Sembawa Jaya Diri Tibreto dari dulu sampai sekarang itu adalah orang-orang yang berekspresi. Kalau dia tidak bisa berekspresi, dia tidak akan punya harga diri. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jangan pernah takut dengan sebuah tanggungan. Anda punya setoran, Anda punya nasabah, Anda juga ada yang utang dan lain-lain dan lain-lain, punya utang dan lain-lain. Itu tanggungan Anda, benar? Anda nggak usah besar dengan Buru bisa pulang nggak usah mantek. Bertanya gerakan. Disitulah Anda akan punya jawaban, dan di situ juga Anda akan memperoleh kenyataan. Siap Sunda Sembawa Jaya Diri bergerak, siap bergerak, siap SSJ oke, Sunda Sembawa Jaya Diri. Anjing besar buya Boleh 5 menit lagi, boleh 5 menit lagi. Harus ada introduksi dulu kan untuk ngawastu, benar nggak? Karena ngawastu sekarang itu adalah ngawastu yang benar-benar seperti dulu. Rekan-rekan sekalian, sebelum nanti ngawastu, kita juga akan bioenergi dan power bank dulu ya nanti ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian berdasarkan keyakinan masing-masing, benar nggak? Kita mempunyai Tuhan yang sama, setuju? Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, nanti ada tahapannya. Ngawastu itu sama dengan mendoakan dan menguatkan. Doa saja tidak cukup, tapi harus dikuatkan, benar nggak? Doa itu akan terwujud ketika orang tersebut mempunyai energi dan dimensi, benar? Oke, banyak tadi yang orang nih rekan-rekan sekalian, kalau misalkan kita sudah gerak habis-habisan dari pagi sampai malam, kita ngebelain ninggalin apapun untuk bekerja, tapi belum sampai pada apa yang dituju. Ada yang seperti itu. Saya juga pernah merasakan hal yang demikian. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata lubuk kita masih kotor.
Kalau di belakang hati, ada lubuk hati. Lubuk hati itulah yang disebut dengan lubuk mu'ad, rekan-rekan sekalian. Lubuk mu'ad itu perlu dibersihkan, perlu. Baik, disimajarkan ngawastu lain-lain. Kebayang nggak rekan? Kita ingat dulu esensinya. Contoh, di Islam ada wudhu, ada yang disebut wudhu, benar? Ada yang membatalkan wudhu, ada apa? Kentut. Ketika kita kentut, doa, gitu ya. Kita membasuh nggak sih bujur kita? Nggak kan? Anda sudah wudhu, ketika Anda melangkah, nyik, Anda membasuh dubur Anda nggak sih? Nggak kan? Tapi Anda membasuh apa? Wudhu lagi kan? Dari mulai tangan kita evaluasi, benar nggak? Ya Allah, dari tadi itu tangan saya melakukan apa ya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan wudhu ini seperti hanya air wudhu ini membersihkan tanganku, maka jadikanlah ya Allah saya memegang apapun yang bersih, apapun yang menurut Anda bersih, benar? Dan itu membawa pada kebersihan hidup saya. Itu esensinya, berarti benar nggak? Ya Allah, ketika kita juga membasuh mulut kita. Tadi saya ngomong yang menyakitkan nggak sih? Tadi saya ngomong sembarang nggak sih? Tadi saya ngomong membangkit orang atau memojokkan orang nggak sih? Sehingga kita evaluasi, benar nggak? Ya Allah, mudah-mudahan seperti hanya air ini membersihkan mulutku, maka jadikanlah dengan sholatku ini, mulutku ini menjadi bersih dan tidak membuat orang lain sakit hati dan selalu membangkit manusia di mamaku. Kira-kira kalau esensinya seperti itu, orang tersebut benar-benar akan baik nggak sih? Oke, seperti hanya ngawastu. Ngawastu rekan-rekan sekalian, di awal rekan-rekan sekalian nanti akan dipersiapkan dengan bioenergi dan power bank ya, dijuruskan pada impian masing-masing. Anda harus punya impian, karena ketika Anda tidak punya impian atau tujuan, Anda itu nggak punya arah. Benar nggak? Kebayang kapal atau apapun kendaraan nggak punya arah, dia akan kesasar. Begitu juga dengan diri kita. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Nanti ada panduan rekan-rekan sekalian ya. Nanti rekan-rekan sekalian akan dipandu melalui bioenergi dan power bank. Yang kedua, setelahnya rekan-rekan sekalian nanti bioenergi dan power bank, maka rekan-rekan sekalian akan difungsikan energinya. Karena setiap manusia mempunyai energi, benar nggak? Energi terbesar yang di bagian anatomi tubuh itu ada dua. Satu di orbitofrontal atau di keningnya, dan yang kedua di telapak tangan kanannya. Itulah manusia. Anda bisa milih mau memfungsikan dari telapak tangan atau mau memfungsikan dari kening. Oke, baik ya rekan-rekan sekalian. Setelah Anda difungsikan energi tersebut, kemudian Anda nanti mandi ke 7 pancuran. Setelah itu rekan-rekan sekalian nanti akan di mandi kembang nih, bukan mandi kembang, dikucur air kembang. Kembang itu perlambang dari kedamaian dan kebahagiaan. Mudah-mudahan ketika rekan-rekan sekalian sekarang itu adalah 0 kilometer, 0 kilometer. Mudah-mudahan dari detik ini ke depan Anda berada pada kedamaian dan kebahagiaan. Kita berharap, benar. Kita nggak tahu doa kita yang mana yang akan dikabul, tapi yang paling penting kita lakukan petunjuknya satu persatu, benar. Baik. Setelah itu rekan-rekan sekalian, Anda juga rekan-rekan sekalian yang mau diwastu, yang mau diwastu, Anda juga nanti memegang 3 kujang. Ada yang namanya kujang Ciuwanara. Kujang ya, kujang. Kujang itu pusaka Tatar Pasundan. Dan kujang tersebut sudah berada rekan-rekan sekalian dari 1213. Ya, jadi ada yang namanya kujang Ciuwanara.
Kenapa cium wanara? Cium wanara itu perlambang dari sebuah keberanian yang tersentrum. Dia akan selalu berani menjalankan apapun instruksi ataupun arahan. Itulah cium wanara. Jadi seseorang itu dia, seorang raja cium wanara, namanya, pernah mendengar semua cium wanara? Raja cium wanara itu terkenal dengan keberaniannya atas sebuah instruksi. Jadi ketika dia ada instruksi, sudah tidak mikir lagi apapun, dorong aja gitu. Sampai dia berkali-kali bisa menaklukkan, dan dia bertemu dengan kenyataan. Itulah yang namanya Raja cium wanara. Dan itu perlambang hujannya ya. Yang kedua, ada selalu mempunyai solusi bagi hidupnya dan solusi bagi orang lain. Itulah itulah Raja Mala. Jadi dia selalu mempunyai solusi lain caplintang sebelah. Itu kan di luar sana kebanyakannya caplintang sebelah. Pas bagian setor caplintang sebelah. Beda. Ada yang seperti itu. Yang penting ada solusi, benar nggak? Dimanapun Anda hidup, yang penting ada solusi. Setuju? Oke. Yang ketiga, ada yang namanya kujang semar. Semar itu perlambang seseorang yang dikenal di berbagai bagian ataupun kalangan. Dikenal baik dari mulai raja sampai dengan tingkat bawah. Dan orang tersebut, semar tersebut itu selalu dihargai oleh raja, selalu dihargai oleh pejabat, dan selalu dihargai juga dengan kalangan bawah. Bisa dipahami itu perlambang. Nah, kenapa kita harus memegang 3 kujang tersebut? Nanti rekan-rekan sekalian akan dipandu untuk memegang kujang tersebut, supaya mengingatkan pada diri kita bahwa mudah-mudahan seperti halnya orang-orang yang telah memegang kujang ini. Benar enggak? Dia selalu mempunyai keberanian. Dia selalu mempunyai solusi dalam segala situasi, dan dia juga dikenal dari kalangan atas, tengah ataupun bawah. Mudah-mudahan hal yang demikian itu menimpa pada diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi perlambang ya. Dan setelah itu kemudian rekan-rekan sekalian seperti biasa di waktu dulu berdoa kepada Sang Maha Kuasa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kita bukan berdoa pada batu, setuju? Tapi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Mereka kenapa harus di sana sih? Karena di tempat ini gelombang elektromagnetik yang paling kuat adalah di batu dulu. Mudah-mudahan ketika gelombang elektromagnetiknya itu terkuat, mudah-mudahan doa kita cepat tersampaikan ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan ada gambarannya rekan-rekan sekalian. Kata kerjanya apa? Oke, baik. Setelah di sini Anda siap dengan energi Anda. Anda sudah difungsikan dimensi Anda. Kata kerjanya apa? Apa kata kerjanya? Gerak mengamalkan ilmu ini, benar? Oke, bisa dipahami? Kira-kira kalau tidak dilakukan ngabadi nggak sih? Apa ngabadi? Balik kepada diri kita sendiri, benar nggak? Yang harusnya energi itu bisa menghancurkan kemiskinan, justru kalau kita tidak amalkan, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Setuju? Oke, baik. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus itulah Sunda Sembawa Jayate. Baik, itu sesuai rekan-rekan sekalian. Terima kasih disimulak ini. Anda kan ingin tahu cara menyapa orang, tahu? Kalau Anda sudah muak orang ngomong aja, lihat aja mulut